Pokoknya semua yang aku pegang, semua yang aku lewati itu disemprot, sampai saat jalan-jalannya itu juga disemprot. Itu yang paling challenging adalah ngurusin masalah mampet, hidung mampet. Kalau sisi gitu dikeluarin ya nggak bisa keluar juga karena emang nggak ada ingusnya gitu. Halo, assalamualaikum. Saya Budi, saya CEO dari penerbit Depublish. Nama saya Agung dari tim DK. Perkenalkan, nama saya Haris. Aku Sylvia Nurinda. Saya dan teman-teman penerbit Depublish akan sharing pengalaman kami semua sebagai alumni COVID-19. Pengalaman pada hari pertama, kedua, dan hari ketiga hampir sama. Yang dirasakan pusing banget hari itu. Kemudian yang dilakukan tidak banyak istirahat di rumah dan tidak dikarantina di rumah sakit terdekat. Seperti greges flu biasa, awalnya gitu. Jadi saya merasakan greges nggak enak itu dalam perjalanan dari Cirebon ke Jogja. Nah, namun bedanya tingkat greges nggak enaknya itu cepet banget gitu. Jadi lebih parah daripada flu biasa. Itu di hari pertama. Jadi kayak flu biasa greges gitu, namun tidak meler, hanya badannya aja nggak enak kayak flu. Nah kemudian masuk ke hari kedua. Hari kedua itu langsung bed rest, karena rasanya itu menyerupai tipes. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah kena penyakit tipes, nah rasa kena COVID itu seperti tipes, namun tidak separah tipes. Ya sekitar 60% sampai 70% lah rasa sakitnya daripada tipes ya. Nah itu bed rest hari kedua, lemes, ngilu-ngilu sendinya, kemudian juga kedinginan tapi nggak terlalu kedinginan sih, lebih ke lemes, ngilu-ngilu gitu. Terus ya mau nggak mau kan tidur, karena ngapa-ngapain juga nggak bisa gitu. Nah kemudian itu udah isolasi mandiri di rumah, karena ini saya merasa ini beda nih, flu-nya beda dari yang biasa saya rasakan. Nah jadi saya curiga, akhirnya saya langsung isolasi mandiri. Nah kemudian di hari pertama udah isolasi, udah bed rest, udah di kamar, nggak keluar, kemudian pakai masker terus. Di hari kedua pun sama kayak gitu. Jadi di kamar, kalau keluar ya paling cuma ke kamar mandi gitu. Atau kalau nggak ada makanan ya keluar naik mobil sih. Tetap naik mobil gitu, keluar beli makan. Namun masker itu tidak dilepas 24 jam. Dan karena saya sudah punya istri dan punya anak, saya tetap ngebantu istri saya di rumah, beres-beres, tetap enggak juga sih waktu hari pertama kedua enggak ya, tapi kalau ngurus anak iya, jadi sesekali anak minta gendong, sesekali anak mendekat ke saya, itu masih saya lakukan. Jadi tidak isolasi penuh, bener-bener kayak di penjara, enggak bertemu keluarga sama sekali atau enggak menyentuh, enggak sih, tapi saya tetap menyentuh anak saya, menyentuh istri saya, walaupun dibatasin banget, dan itu harus pakai masker. Dan perasaan apa yang saya rasakan di hari kedua sama kayak hari pertama, itu lemes, greges, badannya ngilu-ngilu, terus tapi tidak pilek yang saya rasakan ya, nggak pilek, namun mulai mampet. Hari ketiga pun sama. Nah hari pertama, kedua, dan ketiga itu menurut yang saya alami itu 3 hari yang parah tuh hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian sudah masuk hari keempat, selama 3 hari pertama itu, hari pertama, kedua, dan ketiga itu panas tubuh saya naik turun. Jadi
Naik 40 derajat, turun 36. Naik 39, turun 38, 37. Naik lagi 38, turun lagi. Naik lagi 40. Jadi kayak fluktuatif. Fluktuatif demamnya. Demam, keringetan, turun. Demam, keringetan, turun. Walaupun saya tidak minum paracetamol. Tapi seperti itu, fluktuatif demamnya. Jadi di hari pertama memang berasa biasa aja sih, jadi kurang lebih seperti orang sakit flu biasa. Saya hanya menderita hidung mampet, seperti flu biasa, seperti itu, tidak ada yang terlalu berpengaruh bagi tubuh saya seperti itu. Namun berasa dimulai di hari ketiga. Jadi ketika saya mulai beraktivitas, baik itu aktivitas yang tidak terlalu berat, itu terasa sangat menguras energi, jadi cepat lelah. Di hari pertama isolasi masih nggak kenapa-napa, istilahnya masih bisa nyium, masih bisa ngerasain, masih bisa semuanya. Habis itu di hari berikutnya, di hari kedua isolasi, mulai hilang. Buat ngerasain nggak bisa, cuman kalau untuk penciuman masih bisa nyium, cuman kalau untuk perasa sama sekali udah hilang. Itu selama 3-4 hari masih kayak gitu, masih nggak bisa, cuman lama-lama indera penciumannya juga lama-lama akhirnya mulai hilang. Dan 1 minggu setelah aku isolasi itu bener-bener udah hilang semua, nggak bisa ngerasain, nggak bisa nyium aroma sama sekali. Jujur aku ngerasa biasa aja sih, nggak ada gejala-gejala yang berat. Cuma waktu itu kan pas hari Minggu itu aku ngerasa badannya kayak sakit-sakit, kayak orang abis kerja terlalu capek, badannya pegel-pegel. Terus badannya agak-agak kayak orang meriang, tapi ya nggak sampai demam sih, cuman nggak enak aja gitu. Nah, aku pikir tuh biasa aja. Terus pas masuk hari Seninnya, ternyata ada kabar bahwa ada salah satu yang positif. Terus kita diwajibkan untuk tes rapid waktu itu. Akhirnya aku baru tes itu waktu sorenya, karena aku ngerasa baik-baik aja, tapi aku udah feeling sih ini kayaknya bakal kena sih, soalnya waktu selama di kantor itu aku nggak disiplin pakai masker dan cuci tangan juga udah mulai jarang gitu. Nah pas aku tes itu sore, ternyata hasilnya itu positif, cuman waktu itu masih samar-samar sih, tapi memang kata dokternya itu sudah termasuk positif gitu. Hari kedua, ini mungkin hari kedua hitungan aku setelah dinyatakan COVID mungkin ya, kalau hari kedua itu rasanya masih sama kayak yang kemarin, masih pegel-pegel, terus baik-baik aja. Lalu terus hari ketiga itu kayaknya tuh masih pegel-pegel ditambah sakit kepala. Tapi sakit kepalanya tuh juga masih ringan-ringan aja sih, kayak masih bisa ngapa-ngapain gitu. Aku juga masih aktivitas, masih kerja, walaupun memang udah isoman di kamar aja gitu, nggak kemana-mana, keluar cuman buat misalnya ke toilet gitu, atau berjemur, sisanya masih melakukan aktivitas walaupun di kamar gitu. Itu lidah mulai tidak bisa merasakan rasa secara mendetail, jadi sama, semua rasa itu sama. Jadi itu entah itu masakan asin, manis ataupun minuman apapun itu tidak berasa. Yang dirasakan adalah mulai terasa sesak nafas, artinya nafasnya terengal-engal seperti ketika akan berlari. Nah kemudian hari keempat sudah tidak demam. Mungkin hanya nyerenget aja ya, nyerenget kan di angka 38, 37,5, 37,5, 37,6 gitulah, tapi tidak sampai demam. Itu di hari keempat sudah turun, nyerenget aja atau normal, dan ngilu-ngilunya masih ada, tapi lemesnya itu udah nggak ada. Jadi bukan nggak ada, berkurang lah, sedikit, cukup banyak berkurang. Jadi lemesnya itu cuma sedikit doang, udah lemasnya sedikit, jadi sehingga saya bisa beraktivitas lebih normal lagi, tapi tetap di rumah dan tetap berusaha isolasi di dalam kamar, membatasi interaksi fisik sama anak dan istri. Hari keempat, hari kelima pun sama, hari keenam pun sama.
Dan tapi yang mengganggu itu di hari ke-4, 5, 6, 7, yang mengganggu banget itu adalah hidungnya mampet. Walaupun tidak ada ingus, tidak ada umbel gitu kan, dan tidak meler. Tapi entah kenapa hidungnya mampet, dan mungkin saya bisa memahami kenapa banyak di luar sana yang orang kena penyakit jantung atau darah tinggi itu meninggal. Mungkin karena mereka kesulitan untuk bernapas ya. Kalau yang saya alami bukannya sesak napas, tapi lebih ke susah napas karena mampet. Gimana alirannya mampet kan? Paling cuma 20% lah. Jadi kalau lubang itu mampet cuma 20% lubangnya gitu. Ya kan napasnya kan jadi susah. Sehingga kan jantungnya kan suka berdebar-debar kan karena napasnya susah gitu. Selanjutnya ya hari ke-3, ke-4 atau ya, itu aku udah ngerasa anosmia. Jadi tiba-tiba itu hilang semua penciuman. Awalnya nggak kayak awalnya sebelum hilang penciuman itu kayak ada sesuatu yang nusuk di hidung, seperti ditusuk. Jadi kayak rasanya kayak mencium hawa dingin, tapi yang dingin banget. Nah itu sampai menusuk sampai ke sini-sini itu tuh kayak ditusuk-tusuk gitu loh, sakit banget. Jadi yang paling ngeganggu sih itu awal mau terkena anosmia itu ganggu banget, sampai tidur aja nggak enak. Ditambah sakit kepala di bagian sini itu kayak nyut, jadi makin menambah sih. Setelah itu besoknya itu mulai hilang perlahan dan akhirnya hilang total. Tapi dari rasa lidah itu masih enak untuk makan sih. Maksudnya kalau aku sendiri yang kena anosmia yang lidahnya itu tidak 100% hilang untuk rasanya. Jadi masih bisa makan, masih ngerasain, walaupun ya nggak sepeka orang yang sehat sih gitu. Anosmiaku itu sampai hari ke berapa ya? Pokoknya anosmia itu aku kena sampai kalau nggak salah seminggu. Jadi mungkin hari ke-10 itu aku masih anosmia. Hari ke-10 atau ke-11 itu penciumannya sudah mulai istilahnya mulai baik lagi gitu loh. Mulai baik lagi, terus kalau di tempat isolasi emang kita disarankan untuk 14 hari di sana. Jadi misalnya kita rasa udah baikan, cuman belum memenuhi 14 hari, tetap nggak boleh pulang dulu. Kurang lebih hari ke-10 itu semua sudah mulai terkondisi dengan lebih baik. Itu hidung kembali mampet lagi, dan untuk pembauan itu tidak bisa merasakan bau apapun. Jadi saya mencoba untuk mencium seperti, mungkin saya sudah punya anak ya, saya mencoba bau dari popok anak saya tidak cium. Bahkan bau tempat sampah yang biasa saya buang setiap harinya itu sama sekali tidak tercium. Padahal menurut keluarga itu sudah aromanya sudah sangat luar biasa, jadi sangat bau sekali. Tapi dari hidung dan lidah saya tidak bisa merasakan apapun itu, seperti itu. Hari ke-11 itu ya udah ngerasa baik-baik aja, cuman yang masih belum hilang itu adalah sesak nafas. Tapi sesak nafasnya itu yang nggak sesek kayak orang asma ya, sesek tapi biasa aja, kayak orang sesek pas batuk gejala ringan, batuk kering, rasanya seseknya cuman kayak gitu aja. Jadi kayak ada yang menindih di dadanya itu. Jadi cuman itu sih, batuknya juga cuman batuk-batuk kering gitu, nggak yang berdahak. Kalau pilek juga enggak. Jadi nggak selamanya yang pilek itu bisa COVID, dan yang COVID nggak selamanya itu bisa pilek ataupun demam. Karena selama 2 minggu itu aku nggak ngerasain gejala yang kayak orang lain bilang bahwa selalu demam tinggi. Itu enggak, sama sekali aku nggak demam. Terus pilek itu juga enggak juga sih, sempat bersin-bersin tapi bukan pilek, itu pun cuman berapa jam aja, berarti itu nggak termasuk pilek sih kalau menurut aku. Jadi aku nggak kena pilek. Batuk juga batuk ringan aja, terus sakit kepala, terus pegel-pegel atau nyeri sendi, anosmia itu yang paling lama. Terus
kalau nafsu makan, ya namanya orang nggak bisa nyium bau, nafsu makannya juga agak berkurang, tapi ya aku tetap maksain buat makan itu. Jadi kayak gejalanya cuma itu aja sih kalau selama yang aku inget ya, selama 2 minggu itu. Yang dilakukan untuk proses penyembuhan, makannya full 3 kali sehari, tidak ada obat yang dikonsumsi, hanya vitamin-vitamin serta herbal yang dikirim ke rumah dari tim HC The Publish. Terus terkait apa saja sih yang dilakukan selama karantina di rumah dan upaya agar sembuh, yang pertama adalah mengsugesti diri sendiri, selalu berpikir positif kalau ini hanya sekedar ya ujian saja, dan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar tubuh kita semakin kuat lagi dalam menghadapi virus-virus setelahnya, seperti itu. Jadi yang saya lakukan kurang lebih ya makan makanan yang bergizi, vitamin, dan juga ada suplemen-suplemen dari kantor saya minum juga, dan alhamdulillah sudah berangsur membaik. Cuman memang agak cukup lama untuk mengembalikan indera perasa maupun penciuman saya, jadi sekitar 1 bulan ya, 1 bulan itu baru mulai pulih, dan itu pun tidak pulih semua, jadi masih agak samar, cuma sudah mulai berasa. Jadi makan nasi padang juga udah kerasa gitu, sebelumnya tidak berasa sama sekali. Biar segera sembuh sih ya karena aku udah pertama aku sharing sama teman-teman atau keluarga yang udah pernah kena, aku sharing apa sih yang harus dilakukan, aku harus konsumsi makanan apa, obat apa gitu, minum apa gitu. Jadi aku tanya semua, tapi aku kan tipenya nggak yang mau langsung menerima gitu kan, kalau misalnya itu belum valid infonya. Jadi selain itu aku juga kayak follow Instagram dari dokter yang menangani COVID, terus tentang COVID semuanya aku cari tahu, di YouTube juga aku cari tahu semuanya info-info tentang COVID yang valid. Terus dari mulai obatnya yang secara herbal lah yang katanya begitu, ataupun makanan atau vitamin apalah yang bagus, itu aku makan semua sih. Aku setiap berapa jam aku minum vitamin, apapun vitaminnya. Cuman kalau untuk vitamin C itu memang sehari cuma 1 kali. Buah gitu. Jadi pokoknya makanan-makanan bergizi, minum yang banyak, bahagia tentunya secara psikis kita. Walaupun memang sangat terpuruk, sangat gimana ya, sangat gila nih aku kena gini, aku nggak bisa ngapa-ngapain 2 minggu, aku nggak bisa ketemu keluarga, apalagi aku punya anak masih belum 2 tahun, jadi aku juga harus tetap menyusui gitu kan. Jadi itu psikis yang lebih sakit dibandingkan fisik. Jadi COVID itu lebih, kalau aku pribadi, lebih sakit psikisnya daripada fisiknya. Nah, cara yang saya lakukan biar tidak biar mampet itu hilang gitu. Pertama menghirup air panas sih. Air panas yang benar-benar mendidih saya hirup, namun hilangnya cuma sebentar. Jadi yang lebih efektif yang saya lakukan adalah guling tidur ke arah kiri. Terus kalau mampet saya pindah ke arah kanan. Saya mampet, saya terlentang, mampet lagi saya senderan, duduk senderan, tidur sambil duduk. Intinya adalah bagaimana kita bisa istirahat dengan posisi apapun, yang penting bisa tidur dan terhindar dari mampetnya itu, biar bisa napas. Yaitu yang menurut saya pribadi, selama saya kena COVID 10 hari terus sembuh ya, negatif gitu, itu yang paling challenging adalah ngurusin masalah mampet, hidung mampet. Kalau sisi gitu dikeluarin ya nggak bisa keluar juga karena emang nggak ada ingusnya gitu. Nah seperti itu. Kemudian pada saat saya karantina tadi, hari pertama sampai ke-6, ya saya di rumah aja, di rumah. Hari pertama sampai ke-3 dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi kebanyakan tidur sih. Jadi emang saya banyak berusaha tidur karena emang nggak enak, badannya nggak enak kayak tipes gitu. Hari pertama sampai ke-3. Tapi hari ke-4, 5, 6 dan seterusnya sampai hari ke-10 saya sembuh. Itu sebenarnya saya sudah beraktivitas biasa saja di rumah, normal-normal saja. Makan di rumah, beli makan keluar naik mobil ke warung gitu, tapi dibungkus ya kan, atau beli GoFood, makan bareng-bareng sama anak istri.
Tapi beda ruangan sih. Bareng-bareng maksudnya waktunya bareng gitu, cuma ruangannya dipisah gitu. Karantina mandiri di kamar khusus, kemudian dengan keluarga, satu keluarga yang kontak langsung, semua lakukan swab antigen dan alhamdulillah negatif semua. Kita berinteraksi dengan terpisah. Untuk proses penyembuhan hanya makan full 3 kali sehari. Pada bulan itu bulan Ramadan dan tidak mengikuti puasa Ramadan, dan interaksinya terpisah. Terus yang saya lakukan terhadap keluarga, alhamdulillah untuk keluarga saya di rumah itu tidak ada yang mengucilkan, dalam artian tetap mendukung, mensupport, menyemangati. Jadi setiap harinya ada makan bergizi yang disiapkan oleh istri saya, seperti itu, disemangati bahwa ini hanya ujian saja gitu, nggak usah ngelokro istilahnya gitu, atau pesimis atau apapun. Cara saya untuk memastikan agar mereka tidak kena adalah saya tidak boleh bersin dan tidak boleh batuk di rumah maupun di mobil. Jadi kalau misal saya mau bersin, saya gimana caranya bertahan biar nggak jadi bersin. Dan pada saat saya mau batuk, gimana caranya biar saya nggak batuk. Pahit-pahitnya batuk seperti ini. Jadi mingkem. Mulutnya mingkem, nggak boleh mangap pada saat batuk. Dan itu semua harus pakai masker, ya kan? Nah, pakai masker, batuk, mingkem mulutnya, nggak boleh mangap. Bersin pun sama, kalau pahit-pahitnya bersin itu kita tidak bisa menahan, itu kan pakai masker ya, bersin. Karena 24 jam kita harus pakai masker, tidur pun harus pakai masker. Nah, bersin pakai masker kan, hacu gitu. Itu maskernya harus langsung dibuang ke tempat sampah, dibuang. Itu caranya. Cara yang pertama untuk melindungi anak istri saya tidak terkena COVID. Kemudian cara kedua adalah sering cuci tangan. Jadi karena saya megang anak juga, ngegendong anak juga gitu, sesekali doang, ya kan? Itu sering cuci tangan. Pokoknya sering aja lah, sering cuci tangan itu. Adapun masalah baju, masalah cuci piring, saya makan pakai piring, pakai sendok, pakai gelas, itu dicuci bareng-bareng aja gitu. Itu nggak apa-apa sih. Itu nggak apa-apa itu. Oke, seperti itu. Kemudian cara mencegah yang lain tentu saja ada vitamin ya. Jadi saya kasih multivitamin ke anak saya, ke istri saya, obat herbal untuk penambah stamina tubuh dan daya tahan tubuh ke istri saya, anak saya, sehingga dan itu jus, banyak minum jus, setiap hari itu selalu minum jus. Saya minum jus yang lagi sakit, anak istri saya juga selalu minum jus. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, multivitamin, vitamin D, vitamin E, vitamin C, kemudian jus sama obat-obatan herbal. Nah, itu yang saya lakukan untuk mencegah keluarga saya tertular, dan alhamdulillah tidak ada yang tertular. Jadi supaya anakku sama suamiku nggak kena, itu benar-benar protokol kesehatannya itu ketat banget di rumah. Walaupun cuma di rumah ya, tapi justru lebih rawan karena anakku masih bayi juga gitu, dan suamiku juga negatif. Jadi pertama hari setelah aku dinyatakan positif itu langsung ada dari warga itu datang ke rumah untuk disinfektan rumah, semuanya disterilisasi. Setelah itu dari suamiku juga itu setiap hari, setiap mau tidur itu semuanya disemprot. Jadi gagang pintu yang aku pegang itu disemprot, terus kamar mandi kalau habis dipakai disemprot, atau mau dipakai sama setelah aku pakai itu disemprot. Pokoknya semua yang aku pegang, semua yang aku lewati itu disemprot, sampai saat jalan-jalannya itu juga disemprot, dipel, setiap hari dipel, setiap pagi dipel pakai pembersih lantai yang emang ada ininya ya, kayak disinfektannya gitu, dicampur disinfektan, itu dipel-pel semuanya. Terus aku nggak boleh menyentuh apapun, jadi aku dibatasi untuk memegang apapun.
Jadi area aku tuh cuma di kamar mandi sama di kamar. Udah, sisanya aku nggak boleh megang area dapur ataupun megang area-area apa gitu. Jadi bener-bener dibatasin karena repot nanti kalau misalnya aku banyak megang-megang, kan orang nggak tahu tuh ya aku habis pegang apa aja gitu. Jadi aku dibatasi untuk memegang daerahnya cuman itu aja, cuma 2 daerah itu. Semuanya dilayani. Jadi kalau pengen apa gitu buah, nggak boleh ngambil dari kulkas, diambilkan. Dan ngambilnya itu ya itu ditaruh di depan pintu kan, di depan pintu, diketok di depan pintu, ya ambil. Jadi kayak apaan gitu kan. Total sih emang total dari aku total dari ada gejala sampai bener-bener sembuh itu beneran 14 hari sih. Pertama kali swab hingga negatif 14 hari kemudian swab antigen alhamdulillah negatif. Aku tuh kena itu ya ngikutin anjuran dari dokter ya, kalau misalnya belum 14 hari ya nggak usah tes gitu, karena ya walaupun mungkin udah hilang di hari ke-10 tapi kita tetap ya udah nurut aja sampai 14 karena si virusnya itu masih bisa menularkan itu sampai sebelum 14 hari itu masih bisa. Setelah 14 hari itu masih ada di badan kita sampai 3 bulan ke depan sebetulnya, tapi dia sifatnya nggak bisa menularkan, udah sangat-sangat minim nggak bisa menularkan. Tapi memang di tubuh kita itu kalau di tes PCR itu 3 bulan itu masih ada di tubuh, makanya setelah 14 hari itu bukan tes PCR yang dilakukan tapi rapid. Kalau setahu aku dari baca sih ya gitu. Jadi aku akhirnya milih untuk rapid bukan PCR, karena kalau PCR pasti akan positif terus gitu. Obat herbal, kimia, minuman tradisional, vitamin dari puskesmas, kemudian herbal yang dikirim dari The Publish. Jadi lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang saya lakukan. Itu yang dimasak oleh istri saya. Dan juga terkait suplemen, saya lebih dari, karena memang suplemen itu saya mendapatkan dari kantor ya, dari Publish saya hanya mengkonsumsi suplemen dari kantor saja. Seperti Moritz Care dan Respicare ya, saya konsumsi itu saja. Kebetulan di tempat isolasi kita dikasih beberapa obatnya obat antivirus terus sama vitamin terutama vitamin C. Selain itu juga aku di rumah sebelum berangkat isolasi aku nyiapin beberapa vitamin C, vitamin D, terus ada susu Bear Brand. Soalnya kebanyakan beberapa teman-teman atau satgas juga nyaraninnya untuk minum Bear Brand sehari paling enggak 1. Kalau lebih bagus lagi paginya minum, nanti sebelum tidur minum lagi kayak gitu. Terus jangan lupa makannya juga harus teratur, harus yang bergizi istilahnya. Sayuran jangan lupa, buah-buahan apalagi buah-buahan yang saya bisa mungkin yang banyak airnya kayak buah pir, buah melon, terus apel sama semangka tuh. Nah, kemudian obat apa aja yang saya minum? Ya pertama Moritz Care untuk daya tahan tubuh, kemudian Respicare untuk memperkuat organ paru-paru, kemudian vitamin D selain berjemur pagi juga, jemur setengah jam gitu, itu minum vitamin D, vitamin C, kemudian tambahannya lagi itu propolis kapsul, sama VCO, virgin coconut oil ya. Nah itu saya minum rutin selain jus dan makan istirahat. Kalau minuman aku sempat minum air jahe anget itu, soalnya pas panas dalam atau batuk itu sangat bisa meredakan tenggorokan yang gatel-gatel itu, dan yang ngikutin aja lah. Terus sempat juga minum minyak kayu putih. Nah itu nggak tahu ya kebenarannya, setelah aku tanya ke dokter ternyata tidak ada anjuran untuk minum minyak kayu putih, karena kayu putih itu hanya untuk dioles, tapi aku sempat minum karena kata yang pernah kena itu bisa, tapi ya nggak tahu ya, aku cuma minum itu sampai 2 kali minum aja karena di sini kayak anget banget sih rasanya tuh minum kayu putih, semriwing gitu.
jangan stres, artinya tetap konsentrasi pada proses penyembuhan, banyak makan. Ketika mungkin Anda nanti, ya semoga tidak ya, Anda terkena atau terpapar virus ini, tidak usah panik, tidak usah bingung atau apapun, karena selama Anda tidak memiliki penyakit bawaan sepengetahuan saya ya, itu hanya berefek untuk diri seperti lebih mudah lemas, terus indera perasa dan indera pembau yang berkurang, hanya itu saja kok. Oke, mungkin untuk teman-teman yang istilahnya pejuang negatif istilahnya, kalau buat dari teman-teman dulu waktu aku di isoman, tetap semangat. Virus ini bisa kita sembuhin dengan kita membangun daya tahan tubuh kita, misalnya dengan olahraga yang teratur, makan yang teratur, terus olahraga jangan lupa, jaga protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana. Itu kita bakal punya daya imun sendiri kok yang bakal ngelawan si virus itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah kecil hati. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, selalu bahagia. Terus makan yang bergizi, nggak usah diet, dan jangan makan makanan sembarangan. Dan pastinya olahraga juga, ya sempet nggak sempet sih gitu. Terus berjemur itu juga lumayan menghangatkan badan. Kalau tiap pagi ya berjemurnya bisa setelah olahraga atau gimana. Itu pesannya. Dan jangan lupa pakai masker. Ini nggak pakai masker dulu ya. Tapi ini kita juga jaga jarak, jadi jangan lupa selalu pakai masker. Bagi yang sudah kena ataupun belum kena, tetap harusnya yang sudah kena bisa lebih aware. Buat teman-teman yang udah kena harus bisa lebih aware, jangan mengulangi kesalahan yang sama untuk terkena COVID lagi. Dan buat teman-teman yang belum, jangan berharap pengen kena, karena nggak enak. Nah, terakhir dari saya adalah saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa COVID itu nyata, tapi COVID itu tidak lebih berbahaya daripada demam berdarah dan tipes. Untuk umur 31 tahun, untuk saya pribadi umur 31 tahun dan tidak ada komorbid, tidak ada penyakit bawaan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, ginjal dan lain-lain, itu saya tidak ada ya. Asma itu nggak ada penyakit kronis, nggak ada penyakit komorbid. Jadi saya bisa bilang kalau teman-teman ada di posisi yang sama, tubuhnya baik-baik saja, umurnya 31 tahun ke bawah mungkin, itu rasa dari sakit COVID itu tidak lebih parah dari demam berdarah atau tipes. Jadi kalau demam berdarah sakitnya segini, tipes itu sakitnya segini, dan COVID itu sakitnya segini. Tingkat penderitaan kita gitu kan, karena demam berdarah dan tipes saya udah pernah ngalamin, jadi saya bisa membandingkan. Nah itu seperti itu, sehingga artinya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Dan yang kedua, karena COVID itu termasuk dari flu, yang mana flu itu kan gampang banget nular kan. Jadi teman-teman harus patuh dengan 5M ya, protokol kesehatan 5M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi pergi-pergi, ya kan, mengurangi mobilitas. Itu penting banget, protokol kesehatan 5M untuk teman-teman, sehingga meminimalisir teman-teman bisa kena COVID. Namun, balik lagi, karena ini semacam flu, virus flu, maka teman-teman juga harus siap mental untuk kena. Jadi anggap aja teman-teman nunggu giliran gitu. Kalau cowok ya nunggu giliran disunat. Semua cowok pasti disunat gitu kan. Semua cewek yang sudah menikah kemungkinan besar pasti melahirkan. Jadi ibarat nunggu giliran aja. Sehingga walaupun kita memakai 5M, tapi kita harus siap mental, andaikan kena, ya udah berarti gilirannya gitu kan. Dan insya Allah namanya umur kan Allah yang ngatur ya. Kita bisa mati tidak hanya dari COVID, kita bisa mati dari penyakit lain, bahkan tanpa sakit pun bisa mati mendadak. Artinya apa? Artinya teman-teman nggak usah terlalu takut mati lah. Nggak usah terlalu takut mati, yang penting kita udah siap mental dan siap obat-obatan, siap herbal, siap segala macam, dan siap metodenya kalau sakit tuh harus seperti apa, sehingga
Kalau kita udah punya persiapan, ya kita akan siap dalam menghadapinya. Dan karena kita siap, kita akan berhasil. Oke, demikian dari saya sharingnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.